Oke, jadi di percobaan kali ini kita perlu menyediakan alat dan komponen. Yang pertama itu ini panel surya 5 volt, kemudian ini dia namanya modul 3 in 1, jadi dia bisa jadi input di sini, ini bisa juga jadi output. Kemudian ini modul charger, ini hanya bisa sebagai input. Kemudian lampu USB. Nah, jadi tujuannya sebentar kita menyalakan lampu USB ini dengan menggunakan tenaga surya, yang menggunakannya ini tanpa menggunakan listrik yang dari PLN. Kemudian selanjutnya ada baterai, ini baterai 18650, jadi ini baterai isi ulang. Dan juga kita perlu kabel data. Nah, jadi kabel datanya sebentar kita potong, kita masukkan ke input di sini. Jadi sebenarnya kita bisa pakai kabel ke sini. Ini dia plus, ini minus. Bisa kita langsung sambungkan ke sini, tapi lebih baik kita pakai ini saja, kabel charger saja. Kemudian alatnya kita gunakan ini saja, gunting dan korek api. Oke, selanjutnya kita coba merangkai dari awal, atau bentuk rangkaiannya adalah seperti ini. Oke, itu tadi bentuk rangkaiannya. Kita coba merangkai dari awal. Dan ini kita punya kabel charger, kita sudah potong. Nah, jadi kita coba sambungkan ke sini, ke modulnya. Kemudian ini kita sambungkan ke kabel ini. Nah, untuk ini tidak ada keterangan di sini yang mana positif yang mana minus, tapi untuk teorinya dasarnya itu kabel merah itu positif dan kabel hitam ini negatif. Jadi kita harus sambungkan sesuai ininya. Jadi ini untuk kabel charger ini tidak kentara. Jadi untuk kabel charger ada yang kabel data, dia punya 4 kabel ya. Jadi ini bisa kita lihat dia 4 kabel. Jadi yang di dalam ini dia adalah kabel untuk transfer data. Nah, ini kabel powernya untuk transfer power dari listrik ke HP kita. Jadi yang pakai cas tipe B ini. Nah, jadi jika warnanya beda, secara umum seperti ini yang sudah saya potong juga. Nah, ini kentara dia. Nah, jadi di kentara dia hitam, kemudian biru, yang merah dan biru. Jadi merah selalu positif, berarti yang selain merah berarti dia negatif. Jadi bisa juga merah putih, merah hitam, tapi umumnya merah hitam seperti ini.
yang merah positif, kemudian yang hitam negatif. Oke, selanjutnya kita coba sambung ke modul ini. Jadi perlu diperhatikan ini ada B minus, jadi minus artinya kabel hitamnya kita colok di sini, kemudian yang plus ini kabel merah. Nah, jadi ini baterai. Nah, di sini ada keterangannya baterai plus, baterai minus. Jadi kita sambung dulu. Nah, jadi ini kita sudah sambung. Jadi ini modul TP4505 plus merah, kemudian minus kabel hitam, kita sambung ke output. Ini modul 3-in-1 ini. Pastikan jalur kabelnya benar, karena jika tidak lampunya tidak akan menyala. Nah, kita coba colok ini lampu USB nya. Dan kita masukkan ini kitnya. Jadi kita tes di sini pakai power bank dulu. Jadi kita akan tes apakah modul ini bagus, modul ini berfungsi, dan jalur kabelnya cocok. Jika lampunya menyala berarti jalurnya sudah cocok. Kita coba. Oke, lampunya menyala. Jadi ini dia. Jika ada listrik yang masuk ke modul chargernya, akan menyala merah. Merah artinya dia sedang mengecas jika kita pakai baterai. Jika ini kita sambungkan ke baterai, jika tandanya LED merah yang menyala, maka artinya dia sedang mengecas atau charging. Jika dia biru artinya ya seperti yang tadi, jika dia biru artinya dia artinya baterai yang dia cas sudah full. Jadi jika kita sambung secara langsung begini, dia harusnya tidak menyala biru karena dia tidak melakukan charging, tapi dia langsung ke ini. Dan ini kenapa lampunya mati-mati? Dia ada masalah karena kita kan sambung kabelnya masih begini, masih temporary, jadi dia akan begini goyang-goyang. Nah, jadi untuk tidak masalah kita pegang kabelnya begini, dia tidak akan, karena arusnya cuman 5 volt, tegangannya cuma 5 volt, jadi kita tidak akan kesetrum. Sebenarnya kita kesetrum cuman terlalu kecil, jadi sehingga kita tidak perlu khawatir. Oke, ini kita sambung langsung. Jadi dia dari power bank kemudian masuk ke sini, masuk ke input, ke output, kemudian menyalakan lampu. Kita akan coba dengan ini. Oke, ini kita sedang berada di luar. Jadi ini
sedang mendung, tapi meskipun mendung sebenarnya yang diterima oleh fotovoltaik ini tetap masuk. Jadi banyak orang bilang jika mendung maka panel surya tidak berfungsi. Jadi sebenarnya tetap berfungsi karena yang tidak lewat itu hanya cahaya tampak, sedangkan sinar inframerah yang dibaca oleh yang menjadi sumber energi dari panel surya ini tetap tembus ke bumi. Jadi kesimpulannya tetap panel surya tetap berfungsi meskipun mendung, tetapi cahayanya atau sumber cahayanya itu, sumber energinya terbatas seperti yang kita lihat. Nah, jadi ini lampunya menyala, artinya itu berfungsi. Kemudian ini sebenarnya lampu ini sedang menyala, tapi redup sekali, cukup redup, tidak mampu, sumber cahaya yang ada tidak mampu menyalakan lampu ini dengan terang. Yang perlu kita perhatikan, jika ini menyala maka berarti sistemnya sedang berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan coba menyalakan lampu ini dengan baterai langsung. Jika tadi sudah dicoba dengan power bank, dicoba dengan tadi panel surya berfungsi, kita coba langsung menyalakannya dengan baterai. Ini baterai yang kita pakai tadi, baterai vapor. Jadi baterai vapor itu positif, ini yang ada ini polos, artinya ini minus, kemudian yang berbeda ini positif. Kemudian tadi kita sudah jelaskan kabel merah ini positif, kabel hitam negatif. Jadi pastikan kita mengarahkannya dengan benar seperti ini, karena jika tidak tangan kita akan terbakar jika terbalik, atau ini alatnya akan rusak. Kita coba. Ini jadi kita pegang pung seperti ini tidak masalah, kita akan tidak kesetrum. Lampunya menyala. Oke, sekarang jadi tidak masalah ya, kita pegang seperti ini, tidak masalah. Jadi seperti rangkaian tadi kita sambungkan dulu. Ini perlu dijelaskan juga, ini lampu modul chargernya panas. Kenapa bisa panas? Karena daya yang diberikan oleh baterai ini terlalu kuat sehingga modul ini cepat panas. Jadi modul ini memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga untuk menyalakan atau menggunakan daya yang lebih besar kita juga perlu menggunakan modul yang lebih besar juga. Oke, untuk lebih jelasnya silakan dipraktekkan secara langsung. Konsepnya mungkin sudah terbayang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jika pada prakteknya nanti alatnya tidak menyala, jadi jika modul ini tidak menyala atau modul ini tidak menyala, maka akan ada sesuatu yang salah, entah itu kabelnya yang bersinggungan. Jadi kalau kabelnya bersinggungan seperti ini, dia tidak akan menyala. Kemudian terbalik, jika kita terbalik memasang kabelnya juga tidak akan menyala.
tidak akan berfungsi. Kemudian ini dari panel surya tadi, jika dia bersentuhan seperti ini, dia juga tidak akan berfungsi. Jadi pastikan semuanya dirakit dengan rapi. Oke, satu lagi, jika kita menggunakan input yang lain, jika kita menggunakan ini sebagai output, tapi jika kita menggunakan juga ini sebagai input, maka kita gunakan cara seperti ini. Jadi kita pasang ini, kemudian emas. Jadi ini dari panel surya ini kita masukkan ke sini. Jadi ini dari panel surya kita masukkan ke sini. Jadi dia masuk di input. Kemudian sebenarnya outputnya bisa kita ke sini, bisa langsung kita pasang ke sini. Tapi jika tidak berfungsi, kita bisa pakai cara kedua, yaitu pasang ini sebagai output. Ini kabel yang ini, kemudian kita pasang ke sini. Dan karena ini kan punya dua kabel, jadi pasang ke sini dan ke sini, maka ini akan nyala kembali. Oke. Mungkin sekian saja. Lebih jelasnya mungkin silahkan bertanya secara langsung, baik itu di kelas ataupun di media sosial. Oke, thank you.